Halo, welcome back ke Ngobrol bareng Indri. Masih di Amsterdam. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bernama Natasha. Yeay. Panggilan sayangnya Natso, Ibu RT. Nah, nanti mesti tahu tuh kenapa dibilang Ibu RT. Natso sudah sekitar 8 tahun di Amsterdam, mulai dari kuliah di S1 dan akhirnya sudah bekerja juga di Amsterdam. Nah, nanti kita dengar bagaimana Natso bisa mencapai merealisasikan mimpi kecilnya, apapun halangan rintangan yang terjadi di depan bisa ternyata diatasi sampai akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Amin, Nah, amin. Natso. Halo. Halo, mungkin say hello dulu kepada Halo. pendengar podcast hari ini. Boleh dong Natso, kita sebelum mulai tos dulu ya kali Yuk, ya. tos dulu dong. Yeay. Cheers. Cheers. Nah, Natso boleh dong share kepada teman-teman di sini gimana ceritanya Natso bisa landed atau berapa lama landed di Amsterdam ini? Boleh. Thank you loh Tante sebelumnya udah ada di podcast ini. Seru banget. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng Indri, bener gak? Seru banget. Aduh, halo semuanya, aku Natasha. Jadi aku dari Jakarta, dari Indonesia. Terus udah di sini ya sekitar 8 tahun di Belanda. Awalnya di sini, tapi aku di Arnhem dulu sempat, which is di timurnya Belanda. Terus aku sempat pindah-pindah juga habis itu. Jadi kuliahnya beda ya? Jadi sempat beda. Jadi awal mulanya aku di sini aku dapat beasiswa di Arnhem. Terus setahun di situ aku pindah ke Rotterdam Erasmus University. Di situ selesai S1, kemudian aku pindah ke Amsterdam terus kerja sekarang. Gitu. Terus sekarang udah kerja Tante di sini. Udah kerja. Ini company yang pertama atau yang kedua atau yang keberapa nih? Ini kalau sama intern company ketiga, tapi kalau jadi kerja doang udah company kedua sekarang. Oke, seneng banget ya. Seneng banget. Boleh cerita lebih sedikit tentang Natso sendiri. SMA-nya di mana, orang tua dan sebagainya? Ya, jadi aku 2 bersaudara, jadi aku sama adik aku, kita tinggal di Cibubur sebenarnya ya, jadi kayak bukan Jakarta. Nih pasti banyak nih orang-orang di luar sana kayak Cibubur tuh bukan Jakarta gitu, pasti banyak. Jadi aku born and raised ya pokoknya di Indo, terus papa itu kebetulan setengah Belanda, jadi nenek aku fully Belanda, mama full Indonesia. Terus aku SMA di Springfield, Cibubur. Terus kemudian ya habis itu aku makanya kuliah di sini, alhamdulillah. Jadi karena akrab dengan Belanda, makanya memilih Belanda sebagai betul. negara tujuan. Benar-benar. Sebelum kita ngomong tentang childhood dream ya, saya kepo nih, pengen tahu kenapa sih disebut Ibu RT. Bener banget, aku juga nggak tahu lah kenapa ya. Aduh, ini sebutan orang-orang masyarakat Belanda iya, nih kayaknya pasti. panggilan sayang teman-teman Amsterdam ini. Iya bener. Aduh, kenapa ya? Aku juga nggak tahu lagi sebenarnya. Mungkin mungkin karena di antara teman-teman yang lain aku salah satu yang udah rada lebih lama mungkin di sini. Terus karena aku pindah-pindah kan jadi dari Arnhem ke Rotterdam ke Amsterdam. Terus ya jadi kebetulan kenal di Arnhem, kenal beberapa orang di Rotterdam juga. Terus mungkin orang-orang asal bunyi aja Bu RT kayaknya gitu deh. Jadi setiap pendatang baru harus lapor atau gimana nih? Harus gitu ya? Enggak deh. Bercanda. Siapa yang gak kenal Ibu Natso? Siapa yang gak kenal Natso di Amsterdam? Aduh, ya? bercanda. Ini rumornya seperti ini nih di mana-mana. Aduh, lucu banget. Tante aja sampai denger loh aku Bu RT loh, sampai nyampe loh ke Tante Indri loh. Lucu banget. Nah, sekarang kita pengen penasaran juga nih. Kalau tadi dibilang bahwa studying abroad sama tinggal di luar negeri itu adalah one of your childhood dream gitu. Kapan itu terjadi? Saat umur berapa dan kenapa tiba-tiba punya dream yang seperti itu? Aduh, sebenarnya ini pertanyaan seru banget sih. Jadi ada 2 reason yang besar ya kan sebenarnya. Satu itu jadi aku dari kecil itu emang suka banget, kayaknya udah pengen banget explore dunia di luar sana. Lucu banget, jadi mama aku dulu pas kecil bilang, dulu dia beliin aku globe miniatur gitu, terus dia bilang ini nih kamu di sini loh, kamu di Indonesia gitu, dia tunjuk Indonesia. Terus katanya pas aku 5 tahun aku nge-spin globe itu, terus aku bilang kayak aku mau ke semua tempat di sini gitu. Jadi kayak dari kecil 5 tahun ya? Jadi kayaknya udah dari kecil udah kepengen kayak
see the world out there. Terus, nah kebetulan aku ya banyak baca buku, terus movies juga gitu. Dan you know what they say kan, maksudnya books and movies they're the window to the world. And dari situ aku juga belajar kayak wow there's a different world out there gitu loh. Sampai akhirnya pas aku umur 8 tahun kayaknya deh. Jadi nenek aku yang Belanda itu kebetulan dia tinggalnya di Australia kan. Dan waktu itu aku sempet kesana sendiri jadi tanpa orang tua cuman sama dia doang sebulan lah di situ. Dan di situ akhirnya aku ngerasa oh wow kayak the world is so different out here, kayak you know there are a lot of different cultures out there and ways of living kayak gitu-gitu. Dan interestingly aku ngerasa I felt small but in a good way karena aku ngerasa kayak wow kayak gue nggak ada apa-apanya ya gitu loh. Tante ngerti gak sih there's a big world out there aku bisa Oke. explore gitu. Ya akhirnya di situ aku jadi kayak oke, kayak aku mau deh kayak suatu hari kayak ngelihat dunia yang lebih luas di luar sana gitu. Terus itu pertama. Terus yang kedua itu sebenarnya maybe the bigger reason. Jadi aku datang dari keluarga yang let's say financially we're pretty tight dari kecil. Terus ya sebenarnya banyak lah kan kayak I don't agree with this statement tapi kayak uang itu memang bukan segalanya tapi tanpa uang kamu tuh bukan apa-apa gitu. I hear that a lot. I don't agree tapi unfortunately that is the reality. Jadi aku pas gede tuh aku ngelihat ya keluarga aku diinjek-injek and everything. Dan akhirnya aku suatu hari yang kayak enggak, I don't want this to keep on happening. Jadi I'll make something out of myself. Dan akhirnya aku punya cita-cita yang tinggi itu kan untuk ya kuliah luar negeri. Jadi kayak 1+1 is 2 basically. Did gitu. you share your dream to your parents? Yes, I did. And what did they respond? I did. I actually am super grateful to have them as parents karena mereka tuh yang pas denger mimpi aku, mereka yang kayak oke kak bagus, kayak kamu harus punya mimpi yang besar, kamu harus explore dunia ini karena mimpi itu gratis. Mama tuh selalu ngomong kayak gitu. Yeah. Gitu. Which is Mimpi bener. itu gratis Bener ya? kan Tan? Simak tuh, mimpi gratis. Mimpi itu ya. gratis. Bener, mimpi setinggi-tingginya, bener nggak Tan? Tinggi-tingginya, Jadi kalau bener. kepleset nyampenya rada mirip. Bener nggak? That's true. Gitu kan. Jadi iya gitu, tapi memang waktu itu kendalanya rada di financial of course kan. Jadi dari kecil mama udah bilang ya udah kak kamu boleh mimpi sebesar-besarnya setinggi-tingginya tapi kemampuan kita segini, kamu mau lebih dari itu kamu usaha sendiri gitu. Okay. Jadi itu dari kecil gitu. Dari kecil memang sudah dibilang kalau mau lebih kamu usaha sendiri. So what was in your mind at that time? Gila nih gue, umur berapa itu waktu itu? Umur aku kelas 6 SD, berarti ya 11 tahun 10 tahun 10 kali tahun ya. gitu. 10, 11 So tahun. what was in your thought at that time umur 10 tahun gue mesti usaha sendiri gimana Iya, bener. caranya? So what was that? Nah itu tapi mungkin karena aku juga deket banget sama keluarga ya kan, jadi ya udah akhirnya aku yang oke, that's the reality unfortunately. Ya udah mau gimana gitu loh, kan ngerti nggak? Jadi memang kalau aku mau apa-apa ya harus usaha gitu. Dan dari dulu kan karena kita financially udah rada tight juga, jadi misalkan nih aku pergi sama teman-teman ya there are certain things that I couldn't buy misalkan gitu loh, terus aku nggak bisa misalnya minum di Starbucks kayak gitu gitu. Jadi udah terbiasa dengan itu, akhirnya kayak udah deh Nats, kayak mau nggak mau yuk bisa yuk gitu. Kita harus usaha memang gitu. Oke. Ada terpikir nggak saya umur 10 tahun saya harus ngapain ini gitu? Belum. Waktu itu belum karena mungkin masih rada muda kali ya Tan gitu. Tapi akhirnya umur 12 tahun kali ya, aku SMP gitu udah mulai yang kayak iya ya kayak nggak enak ya misalnya kita pergi sama teman-teman gitu di mall, terus aku pada makan ini aku nggak makan, atau misalnya we couldn't follow the latest trends atau apa gitu-gitu loh Tan. Dan akhirnya aku ngerasa ya you know what, I need to do something with my life if I want more, intinya gitu. Ya apa itu nanti aku jelasin in a bit. Oke. Jadi, Wah seru rewind. banget nih. Jadi kan tadi diminta usaha sendiri. Kira-kira kapan tuh Natsu mulai untuk usaha sendiri dan earn your own money? Wah waktu itu aku kelas 5 SD kayaknya sih Tan waktu itu. Ini Apa yang simple dilakukan banget. anak kelas 5 SD? Ini lucu banget, tapi dulu aku jualan pensil ceritanya Tan. Jualan pensil dari Asmk Mangga 2, tau gak sih Tan? Jadi aku beli satu lusin gitu, aku jual-jualin di satu angkatan gitu Tan. Terus lumayan lah waktu itu kayak 100-200 ribu gitu kan, lumayan ya Tan sebagai anak kelas 5 SD. Bener. Terus seneng banget rasanya Tan, sumpah. Terus Beneran. kok temen-temen mau beli gitu? Bener juga ya, good question ya. What did you do gitu kalau? Waktu itu aku jualan aja sih, kayak gue ada ini nih kayak yang apa pensil-pensil baru gitu kan. Jadi kayak Jadi modelnya menarik atau gimana? iya, jadi I think more like finding what people need, kayak finding what people are looking for, lebih ke situ sih.
kayaknya. Jadi orang lagi pada kepengen, emang ada salah satu yang lagi ngetren banget, terus warnanya tuh yang lumayan ngetren lah kan, let's say, terus ya aku beli yang itu kebetulan. Terus kan orang-orang belum pada punya nih, jadi ya know your market gitu lah basically sebagai kelas 5 Langsung FOMO ya, karena kalau belum punya kayak yang punya harus Iya, punya gitu, harus karena punya nih temennya udah pensil hijau. punya. Bener-bener Iya. tante. Oh ya, Jadi apa nih yang terjadi? Pensil terus atau gimana nih? nah, terus waktu itu kan cuma usaha ya kecil-kecilan lah ya Tan, kayak sesama temen. Tapi kebetulan waktu itu mamaku itu punya bisnis teh, kayak teh poci gitu di mall. Dan aku weekend sering bantu, setelah sekolah sering bantu. Jadi paling SD, SMP fokus di situ. Sampai akhirnya SMA Tante, SMA kelas 1, SMP kelas 3 lah let's say. Aku 14 tahun kayaknya waktu itu ya. Terus ya seperti yang aku tadi udah cerita dikit kan, hidup aku gitu ya Tan, kayak mau beli ini nggak bisa, mau beli itu nggak bisa, terus ngelihat teman-teman udah punya ini itu, tapi ya udah aku cuma bisa nahan terus ya Tan. Nah pada saat itu semua teman-teman aku itu punya iPhone ceritanya, itu inget banget tuh, aku inget banget iPhone 5S. Harganya 11 juta gitu kan Tan. Terus aku kayak nggak mungkin bisa sih ini kebeli gitu kan Tan. Dan handphone aku tuh selalu yang lungsuran dari ibu aku apa dari siapa. Akhirnya aku di situ mikir, aduh harus gimana ya caranya, aku pengen deh gitu sekali aja punya something that my friends also have gitu. Nah di situ akhirnya aku mikir kayak oke, aku harus do something karena I want something more than what I have. Then I have to step out of my comfort zone and do something different because that's the only way you can make change gitu loh Tan. Nah akhirnya di situ aku decide okay, the quickest way is to sell again. Akhirnya aku jualan second hand stuff gitu Tante di Instagram, awalnya di situ. Second hand barangnya dari mana tuh? Jadi barang-barang aku aja, barang-barang aku yang second kayak ada buku, ada kaos, ada macem-macem, udah kayak Your own my own things. ya, my own things ya gitu. Jadi banyak buku Itu sih masih waktu ada itu. yang mau beli? Alhamdulillah waktu itu ada banget marketnya. The power of Instagram back in the days gitu kan, aduh sumpah itu seru banget. Terus udah kira aku jual-jual itu 3-4 bulan gitu kan, kekumpul uangnya 11 juta. Alhamdulillah akhirnya aku beli iPhone. Wow, 3-4 Gitu. bulan Iya. 11 juta. Alhamdulillah banget. Berarti itu barang di markup atau gimana? Karena kan mungkin untung itu udah barang-barang lama ya Tan, jadi kayak maksudnya udah nggak ada value-nya, ibaratnya udah lama aku jual aja. Terus ya alhamdulillah kekumpul aja sih tuh. Luar biasa ya. Luar biasa 11 juta dalam 3 bulan. Iya. Kelas berapa itu? Kelas 10, berarti 10, satu SMA. Satu SMA. Wow, luar Iya. biasa. Alhamdulillah Luar Tante. biasa. So, that story continues? Nah, tapi itu nggak cuman solely second hand, jadi memang awalnya gitu, tapi habis itu kan aku juga mikir dong, maksudnya ini juga lama juga ya Tan kalau itu terus apalagi nih. Nah, akhirnya aku dropship waktu itu. Jadi aku dropship casing handphone, terus semua hal-hal yang aku bisa jual lah, kayak kalung atau aksesoris handphone yang gitu-gitu. Dan akhirnya aku dropship kalung choker Tante, yang tahu kan yang kayak gini-gini itu kan yang dulu. nempel di leher. Dulu kan ngetren banget. Nah, jadi waktu itu mulainya dari situ, dan kebetulan dikit banget di Indonesia yang jual. Akhirnya aku dropship dari satu orang ini, jadi besar banget tiba-tiba Tante dropship itu gitu. Jadi banyak demand banget. Terus akhirnya aku banyak tiba-tiba kayak di tag sama artis, influencer. Aku juga bingung banget kan, dulu masih kecil nggak ngerti ya Tan ini siapa, ini kenapa gitu. Terus tiba-tiba followersnya tuh naik jadi berapa ribu dalam berapa bulan lah intinya gitu. Di Instagram itu. Di Instagram waktu dulu. Apa nama Instagramnya? Stigi Shop. Masih on? Enggak, unfortunately enggak. Tapi dulu sempat aktif-aktifnya kayak 2014 sampai 2018. Tapi gitu masih lah. bisa diakses. Masih bisa diakses. Jadi teman-teman kalau pengen tahu story-nya di Iya. tentang produk-produknya di Stigi Shop. Stigi Shop. Ya benar-benar itu kalau scroll ke bawah ngelihat banget sih perkembangannya Barangnya dari apa aja Iya, dan bener-bener. perkembangannya. Dulu followernya sampai berapa tuh? Jadi dulu aku inget banget Tante, dari 20 followers sampai sekarang sih udah turun lagi karena kan udah gak aktif, tapi sempet paling tinggi 22.000 kayaknya deh. Luar biasa zaman Sempet. segitu ya, belum Ya, ada tuh belum. Telegram segala macam belum ada. Exactly. Bener banget. So is the itu mungkin di cikal bakalnya Telegram itu sebenarnya ya. Bener banget Tante. Terus ya gitu, pokoknya aku akhirnya karena demand-nya banyak, mau nggak mau harus jadi supplier kan Tante gitu, karena udah nggak bisa banget. Nah udah akhirnya di situ aku bikin kalung sendiri akhirnya gitu. Akhirnya jadi supplier, dan akhirnya jadi the business grew a lot banget. Terus alhamdulillah jadi sempat masuk koran juga Tante, sempat. Oh. Iya, alhamdulillah. Okay.
diliput gitu si Diliput. Stigi Shop ini. Iya, diliput. Karena waktu itu kan choker it's such a huge thing tiba-tiba kan. Jadi ada liputan tentang itu di Bisnis Indonesia, terus sempet di Tempo juga. Wow, that is Alhamdulillah, even ya. prominent ini ya, Iya, magazine ya. seru banget itu zaman-zaman seru Jadi banget sih diwawancara Tante. gitu. Iya, diwawancara Kelas semua. berapa itu? Kelas 1 atau 2 SMA Oh kayaknya my deh. god, Iya. kelas 2 SMA diwawancara karena punya bisnis. Iya. Oh my god. Boleh tahu nggak supaya teman-teman makin ngiler nih. Kira-kira berapa sih pendapatannya atau income yang didapat dari situ? Dulu tuh, tunggu deh, dulu tuh berapa ya, kayak mungkin dalam seminggu lah let's say ya gitu, aku lupa banget sebenarnya, tapi seminggu tuh lagi rame-ramenya mungkin bisa sampai 30 juta gitu loh, sampai 20 juta. Iya itu that's- alhamdulillah banget, lagi that's parahnya banget. Income atau profit? Itu income. Income. Oh my god. Iya gitu, jadi itu waktu itu aduh lagi golden age banget lah. Oh, Very fun times. Wow, jadi Iya. teman-teman ini satu pelajaran ya. Really proven that self determinations on how That's true. really to make things or your dreams come True. true itu selalu ada jalannya. That's true, that's very very true Tante gitu. Itu sih aku kayak dulu selalu percaya nothing is impossible ya. Jadi kayak pokoknya pasti ada aja jalan. Nggak tahu gimana, nggak tahu kapan, tapi bakal ada aja. Dan ini mungkin salah satunya waktu itu. Tapi Tante. boleh nggak langsung cerita gitu? Kan waktu umur berapa tadi? 5 tahun, 10 tahun dibilang sama ibu bahwa if you want more then you need to Ya. usaha Usaha sendiri. sendiri gitu ya. Ada nggak sih your noise in your limiting belief gitu atau your belief gitu? Emang aku bisa gitu. Ada nggak sih keraguan-raguan? Ada banget menurut aku. Semua kita sebagai manusia hidup ya kan pasti ada banget voices in your head yang bilang you can't do it, atau kayak the dream is too big, atau kayak itu susah dicapai dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya banget, Bagaimana tuh melawan itu? Melawan your limiting beliefs itu? I think my self determination sih. Jadi self drive-nya tuh harus tinggi banget. Jadi waktu itu aku punya mimpi kan, aku mimpi pengen pengen memutarbalikan nasib lah dan sebagainya. Itu tuh motivasi pertama aku. Dengan mimpi itu aku punya harapan, Tante. Jadi menurut aku yang paling penting itu harapan sih. Jadi never lose hope, because once you lose it, dan itu bakal rada kegoyah lah kasarnya gitu, Tante. Dan Tapi si noise ini coming up frequently atau gimana? lumayan frequent, tapi every time. Kapan kira-kira itu datang gitu? The doubt itu kapan kira-kira? Kalau datang? aku lagi capek banget, jujur. Kalau waktu itu kan dulu aku sekolah gitu ya Tante, jadi di sekolah, pulang sekolah itu harus kerja, terus Stigi Shop, bikin kalung, terutama sama mama kan, karena kita berdua doang menjalani ini. Dan itu kalau udah capek kerasa sih Tan gitu, dan akhirnya kayak aduh kenapa ya kayak gini banget gitu. Sebenarnya aku bisa loh kayak nggak usah kayak gini, terus ya udah hidup apa adanya aja gitu, which is also an option by the way gitu. Tapi and then aku lihat balik, wait, kayak remember those times when this happened, pas lo digini-giniin sama orang gitu loh Tante. Jadi itu yang bikin aku jadi motivasi sih. Jadi basically in short, I think all the bad things that people have done to me, I make it as my motivation, I think gitu, or my family gitu. Gitu. Jadi sebenarnya drive-nya di situ. Jadi motivasinya adalah justru what happened, what the bad things that happen to you is part of your motivation that you don't want to be like this Anymore. forever. Yes, 100%. Sebenarnya di Wow, situ. luar biasa ya teman-teman, luar biasa Aduh, sekali. terima kasih. Nah, bagaimana tadi kan dibilang ya, sekolah, malam mesti bikin kalung, belum juga entertain jualan-jualannya. How you manage your time? Itu waktu itu sekolahnya bener apa enggak ya? Bener Kira-kira? banget. Boleh nggak diceritain? Alhamdulillah bener banget Tante, aku waktu itu juara kelas juga, juara angkatan juga, Oh alhamdulillah. my goodness, ya Allah. Alhamdulillah. Masih bikin kalung dan jualan dan masih juara kelas dan juara Iya. angkatan, luar biasa. So how Makasih. did you manage that? Disiplin itu nomor satu. Jadi Okay. disiplin banget. Waktu itu I'm gonna say it wasn't easy at all. It was very hard karena capek banget, karena aku kelar kerja tuh pernah jam 10 jam 11-an malam. Nah, aku akhirnya buat belajar SMA gitu ya kan jam 11 sampai jam 2 pagi kali ya. Wow. I didn't have that much sleep, dan weekend I barely had any weekends. Karena weekend kita selalu kayak ke tempat-tempat supplier untuk kalung dan lain-lain gitu. Jadi gini lah, kalau menurut aku, when you have a big dream, there is always something yang kamu harus korbankan gitu. Tapi it will all be worth it kalau kamu udah tahu apa sih yang kamu mau gitu, dan just
keep that light in the end of the tunnel, just keep seeing that light and it'll be okay gitu. Jadi aku ngejalaninnya akhirnya kayak ya udah deh gitu. Tapi kan goalnya di sana tuh, terus makin aku ngerjain makin kayak makin deket loh kita gitu. Semacam Thank you gitu. very much. Jadi Sama-sama. teman-teman dengerin apa tadi kita denger ya. It takes a lot of sacrifices. Yes. Ya. And you cannot get everything. Nggak bisa. Saya Betul. masih sama teman-teman, saya Bener. pengen hangout, saya pengen ini, tapi saya juga pengen mendapatkan dream saya, nggak bisa. Itu benar It banget. has to be Ya. you Ada yang know, dikorbanin. iya, ada yang harus dikorbanin. Luar biasa. Terima kasih tante. Aduh. Nah, begitu tahu ya kalau apa itu begitu banyak sudah tabungan yang dikumpulkan gitu ya untuk menggapai mimpi masa kecil. Nah, lulus SMA kan tadi udah juara kelas, juara angkatan. Iya. Diterima dong. Diterima tante, Now, alhamdulillah. what happened? Begitu sudah tahu ada surat penerimaan mahasiswa ke Belanda gitu, what did you feel? Dan Wah, bagaimana waktu itu mengekspresikan that finally your childhood dream come true? Iya, itu seneng banget sih Tan, aku of course gitu. Cuman pada saat itu lebih dua sih Tan. Jadi seneng tapi at the same time juga bingung gitu ya. Karena it means I'm gonna have a new life di Belanda. Dan of course Belanda kan juga mahal ya Tan, karena kan kita rupiah dan lain-lain. Dan ada konsekuensi yang aku harus ambil gitu. Contohnya mama juga udah bilang, Kak ya udah kan alhamdulillah kamu dapat beasiswa ke sana, tapi kita segini nih yang kita punya kamu dari Stigi Shop sekian, ada mama juga dikit sekian, jadi per bulan kamu cuma bisa dapat sekian, let's say gitu ya, bisa nggak kamu gitu. Itu dikit banget sih Tan, waktu itu cuman per bulan aku cuman 150 sampai 200 euro untuk jajan gitu. Untuk selama satu studi itu. Iya untuk itu. Jadi mama bilang, jadi semua uang dibagi selama 3 tahun gitu. Nggak, jadi waktu itu basically per bulanan aku untuk hidup mama cuma bisa dari kita udah tabung dan lain-lain ya dibagi cuma bisa 200 euro. Terus siap nggak kamu, dia bilang gitu. Terus aku bilang iya siap, aku bilang oke nggak apa-apa. Wow. Gitu. Padahal rumah aja 500 kan? Iya. 400-500 kan? Kalau itu alhamdulillah juga udah cover. Jadi ini lebih ke di day cover to day. sama si beasiswanya? Enggak, itu udah beasiswa setengah, tapi itu setengah lagi udah dalam hitungan kita gitu loh Tan. Jadi alhamdulillah, jadi ini lebih ke jajan lah, lebih jajan. Tapi kan 200 juga lumayan ini banget Tan, karena kan dulu ada 1 bulan luar biasa. Iya, dulu karena ada asuransi juga kan yang belum dihitung kan. Jadi asuransi terus transport dan lain-lain itu termasuk dalam 200 itu. Aku bilang ya udah oke nggak apa-apa gitu. Jadi itu sempat mikir ke situ juga kan gitu. Tapi at the same time waktu itu kan itu big dream aku banget ya dari umur 10. Pas begitu udah nyampe nih, ibaratnya nyampe puncak ya Tan gitu kan. Itu akhirnya jadi keinget small wins aku juga sih gitu. Jadi aku ngerasa aku udah di puncak, tapi kayak kita lagi di puncak ya Tan. Kita bisa ngeliat ke bawah kan. Oh kita tadi di situ loh. Oh kita di situ. Itu tuh hal-hal yang kecil-kecil itu akhirnya balik lagi ke aku gitu loh Tan. Kayak ya ampun, cause I cannot be here kalau aku nggak ngeliatin itu gitu loh. Jadi itu rasanya aku benar-benar kayak oh wow gitu ya, usaha emang gak ada yang ngianatin hasil sih gitu. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya teman-teman. Itu bener Tapi banget. what did you do untuk survive dengan 200 itu? Wah tante, itu hidup aku di sini waktu itu struggle banget sih Tan. Aku sempet ada waktu di mana aku kerja, jadi dulu aku tinggal di Arnhem, kerja di Amsterdam di restoran, dan itu 1,5 jam sekali jalan. Jadi aku bisa pulang nyampe Arnhem tuh jam 3 pagi gitu Tan. Dan kuliah juga gitu. Jadi waktu itu aku sempet kerja, kuliah, tesis waktu itu, dan internship juga waktu itu. Bahkan aku pas udah di Amsterdam aku juga kerja di restoran di sini selama 2 tahun, dan bahkan aku nge-submit tesis aku di restoran Tante. Dengan pakaian restoran gitu. Oh ya ampun. Tapi di gudang itu, lagi jangan-jangan. Di gudang. Karena kan nggak mungkin di depan. Bener banget. Aduh bener banget lagi di gudang, tahu aja Tante. Submit tesis di gudang restoran, pakai baju restoran. Oh my god, itu Pak deadline-nya memang segitu ya? Iya, deadline karena harus kan waktu itu kan Tante, dan itu kan hari biasa, terus udah mau Covid juga kalau nggak salah, jadi udah setengah buka setengah enggak. Jadi kita nggak bisa ke kampus kan Tan, gitu. Jadi mau nggak mau online, jadi ya udah kayak harus mengikuti deadline. Oh my god. Jadi tadi ya kuliah, ya kerja, sama internship at the same time. Oh my god. Begitu dengan hal-hal cobaan-cobaan di sini yang waktu itu tiba-tiba kita diusir dari rumah karena rumahnya mau dijual Tan gitu loh. Terus kita cuma dikasih 3 minggu untuk cari rumah lain kayak gitu. Dan it all happened at the same time gitu. Jadi
It was very tough, tapi well, I had to live as well. Dan itu pilihan aku juga kan gitu. Jadi again, just see the light at the end of the tunnel. Tapi pernah frustasi apa enggak sih? Banget tante, Pernah down banget, gitu? banget. Kalau aku, When was the time that you were so, you know, yeah, down below, mhm, you know, almost at the bottom, and yeah. how you wake up I or think get itu. up? I think itu yang I was juggling three at the same time, kayak tesis, intern, dan itu karena apa sorry, kayak rutinitas aku itu jam 9 sampai jam 5 intern di kantor, jam 5 sampai jam 10 di toko, restoran, jam 10 sampai jam 3 pagi itu aku tesis kan. Sabtu Minggu kerja di restoran 10 jam gitu. Jadi aku sempet setahun kayaknya nggak ada weekend. Itu parah banget. Dan ditambah yang diusir dari rumah itu bottomnya aku banget sih tante gitu, karena aku waktu itu nggak pulang ke Indonesia udah 2,5 tahun nggak pulang ke Indonesia, kangen banget sama keluarga, aku nggak ada support siapa-siapa juga kan di sini. Dan itu di situ aku bener-bener kayak aduh, kenapa sih aku harus kayak gini gitu, kayak ini pilihan aku memang, tapi kenapa aku harus milih ini yang sulit gitu kan. Dan akhirnya well, I had to take a break gitu. It was very hard for me because I did not want to take a break, tapi akhirnya sempet ya seminggu ada sekali sehari break, akhirnya slowly build that up again. Dan setiap aku kayak gitu balik lagi sih, aku selalu inget masa-masa lalu aku itu kan, kayak dulu aja aku SMA bisa loh kayak gitu, berarti sekarang aku juga harus bisa gitu kan. Wow, itu yang Iya, memberikan spirit iya, karena aku untuk udah terus pernah. maju ya, untuk Betul, terus move on ya. betul kan, karena aku mikir kayak ya aku udah pernah ngelewatin itu di SMA kan, jadi pasti bisa lah insya Allah ngelewatin yang lain-lain lagi gitu kan. Walaupun sendiri di sini Iya, ya, kalau di SMA kan masih ditemenin betul, sama orang tua ya. betul, bener banget. Nah, when you look back, tadi kan Mhm, katanya sering look back kalau karena udah di puncak, lihat iya, gunung, oh ya aku dulu pernah di situ. Nah, when you iya. look back to your journey, what will be your, what would be you want to say to your To myself. junior, Oh, that's so sweet. not so gitu ya. Honestly, kayak never ever stop hoping, never give up gitu. And I'm telling you, kayak bakal di hidup ini ya, apalagi kalau punya mimpi, bakal banyak banget waktu-waktu dimana kita itu mau give up. Itu pasti. Tapi what matters is that you don't, and selalu inget tujuan akhirnya apa gitu. Selalu inget mimpi kamu itu apa. Dan menurut aku as a person, kenapa aku masih bisa sekarang di sini, masih bisa happy with my life, itu karena aku nggak pernah berhenti bermimpi sih intinya gitu. Karena balik lagi yang mama bilang dari kecil mimpi itu gratis gitu, jadi aku akhirnya kayak iya ya, mimpi aja terus gitu. Jadi akhirnya jadi motivasi untuk diri aku sendiri gitu kan. Dan mungkin kalau aku mau ngomong sama my self back then tuh yang kayak, usaha lo semua ini nggak akan ngianatin lo kok di depan sana, karena alhamdulillah kan sekarang aku udah way better ya kan, hidup aku dari dulu gitu. Jadi Udah settle ya. insya Allah gitu, masih far away from that, but insya Allah udah jauh lebih better dari yang dulu gitu. Dan kalau sekarang itu aku sama mama sering ngomong kayak, ya ampun mak, nggak percaya aku bisa di sini sekarang gitu, kita bisa di sini, kita bisa duduk di restoran berdua makan. Dulu pas mama pertama kesini tante 18 sorry, Masih mahasiswa ya. masih mahasiswa itu, kita ke Kentucky ini kan, ke KFC, kita ngeliat ada snack box 5 euro gitu kan. Udah kita cuma beli itu doang sih, kita makan berdua, harus sharing. Itu dulu tuh segitunya tan, dan sekarang alhamdulillah kita bisa duduk di restoran gitu loh tan. Jadi itu sih yang aku terharu banget loh sama diri aku yang dulu. Wow, luar biasa. Boleh Iya, dong, Natsu, kalau buat teman-teman boleh. yang sedang menyaksikan podcast ini, what Boleh will be banget. your advice to anyone who perhaps now undergoing similar challenge like what you know had in your childhood, really achieving or having a big dream but doesn't have the luxury Ya, to support that. ya. Menurut aku yang tadi aku udah ngomong ya kan, jadi usaha nggak akan mengkhianati hasil. Jadi apapun itu selalu percaya. Yang penting do not ever lose hope, karena hope is the only thing we can all have, and hope is the only free thing that we can have. Karena yang lain bayar ya, hope is the only free thing. That's true. Itu bener kan. Dan itu yang hold on to it gitu. Dan karena kalau kamu kerja keras terus, usaha apalagi tujuannya fokus ke tujuan, dan tujuannya baik dan lain-lain, pasti akan ada jalan. Nggak akan, pokoknya kita nggak akan dibiarin
susah lah intinya gitu, nggak akan dibiarin kesusahan atau nggak ada jalan gitu sih kalau dari aku sebenarnya. Wow, make applause for Natso. Seru This is banget. really such an inspiring sharing Thank story. you. Thank you Natso for sharing Thank you your Tante. personal growth, Terima and thank you for kasih. making others who listens this podcast also learning on how to really having a strong self determinations I and hope breaking so. your limiting beliefs untuk mencapai mimpi-mimpi besar Anda, karena kita tidak pernah tahu Betul. kalau kita tidak pernah Mencoba, mencobanya. bener banget Bener Tante. ya? Terima kasih banget Tante. Podcastnya seru banget. Aku jadi terharu inget-inget zaman dulu lagi. It's been a while. Iya, so please stay tune di Ngobrol Bareng Indri, karena masih banyak lagi cerita-cerita yang menarik yang akan disajikan. Yay.